ada 49 calon menteri yang dipanggil Pak Prabowo. Namun Partai Nasdem memutuskan untuk tidak masuk kementerian, tidak masuk kabinet, meskipun dia mengatakan tidak akan oposisi. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini tanda Nasdem sebagai partai yang legowo karena memang kemarin dia kalah tetapi tidak mau beroposisi, atau ini adalah Nasdem ngambek, atau ini strategi yang lain? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan kini, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sesudah Pilpres selesai, maka friksi-friksi yang terjadi perbedaan. Maksudnya, dulu Partai Nasdem yang berbeda dengan Pak Prabowo dalam hal yang ditampilkan sebagai capres, namun Nasdem Surya Paloh langsung bergeser ke Pak Prabowo. Semua mempunyai pikiran, oh Partai Nasdem pasti akan menjadi bagian dari pemerintah. Dia bukan oposisi. Tetapi kemarin Partai Nasdem memutuskan tidak akan masuk di kabinet. Ini tanda tanya besar. Mengapa ini terjadi? Apakah ini pengen Partai Nasdem adalah bisa sebagai partai yang legowo, atau memang tidak diberi tempat yang strategis sehingga dia ngambek dalam tanda kutip, atau ada hidden agenda yang lain yang Pak Surya Paloh saja yang tahu. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana solusinya untuk negeri ini sesudah 49 calon menteri dipanggil Pak Prabowo. Pertama kita baca di CNN, Nasdem soal tak masuk ke kabinet Prabowo, etika dan kepantasan. Jadi yang ditampilkan adalah secara etika ya tidak masuk karena memang dia dalam posisi kalah, tetapi tidak mau oposisi. Asik juga ya. Selanjutnya kita baca di RMUL.id, tak berpengalaman oposisi, Nasdem main di zona nyaman. Berbeda dengan PDI Perjuangan. Kemudian di Tempo, begini rencana Nasdem usai putusan tak masuk ke kabinet Prabowo. Jadi ada strategi lain. Kemudian kita juga lihat di CNN juga, Nasdem tolak masuk kabinet Prabowo, Gerindra buka suara. Kalian pilih yang mana dari 5 berita yang ada? Oke, kita pilihkan yang terakhir dan kemudian kita tambahkan dengan yang lain. Nasdem tolak masuk kabinet Prabowo, Gerindra buka suara. Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menegaskan keputusan Partai Nasdem tak masuk ke kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka bukan karena tidak mendapat jatah kursi. Jadi bukan karena tidak dapat kursi, bukan tidak mendapat kursi di kabinet, kata Dasko di parlemen. Dasko menjelaskan keputusan Nasdem tak masuk ke kabinet telah disampaikan oleh Ketum Nasdem Surya Paloh kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut Nasdem berkomitmen mendukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran tanpa harus masuk ke kabinet. Jadi memang proses pertemuan antara Ketua Umum Nasdem dan Ketua Umum Gerindra pada waktu itu Presiden terpilih Prabowo Subianto, bahwa Nasdem akan mendukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran meskipun tidak mendapatkan menteri di kabinet. Kendati demikian, Dasko mengungkap Prabowo sempat meminta kepada Nasdem untuk mengirim kandidat menteri. Hanya saja, kata dia, Nasdem tetap dengan komitmen mendukung penuh tanpa perlu masuk ke dalam kabinet. Ya, tadinya Pak Prabowo tetap meminta, tetapi karena Nasdem menyampaikan bahwa tetap akan mendukung penuh pemerintahan walaupun tidak ada kader di kabinet. Terkait dengan keputusan kabinet, Nasdem kan selalu mengatakan dalam hal ini Pak Surya, ini soal etika saja dan kepantasan, kata
Saan di kompleks parlemen. Oh, etika dan kepantasan. Saan menjelaskan posisi Nasdem yang tidak mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 membuat partainya mawas diri untuk masuk ke kabinet. Oleh karena itu, kata dia, Nasdem lebih mendorong para partai pendukung Prabowo Gibran di Pilpres untuk masuk ke kabinet. Nasdem ini kan ketika Pilpres 2024, 14 Februari kan tidak memberikan dukungan kepada Pak Prabowo jelasnya. Nah, ada itu secara etika tentu Nasdem apa istilahnya tahu diri ya, bahwa dia memberikan kesempatan bagi partai politik koalisi pendukung Prabowo Gibran mengisi komposisi kabinet. Oh gitu. Tapi kalau kita melihat di tempat yang lain ya, bahwa ada tak berpengalaman oposisi maka ambil zona zaman, kemudian etika dalam bahasa etika dan kepantasan, kemudian juga kalau melihat daftar yang dipanggil di Kertanegara, tak satupun kader Nasdem yang muncul. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini memang etika dan kepantasan, atau memang tidak ada kader yang siap untuk ditampilkan, atau karena beberapa menteri yang dihadirkan oleh Partai Nasdem kemarin selanjutnya menjadi citra jelek kepada partai? Menurut analisis saya, pertama, bahwa Pak Prabowo memberikan kesempatan kepada Partai Nasdem untuk menjadi bagian dari kementeriannya. Itu adalah fix, tidak ada yang memperdebatkan, bahkan sampai dimohon untuk mengirim orang, itu fix. Ada permohonan dari Pak Prabowo. Tetapi sampai last minute, sampai 49 orang dipanggil dan tidak ada, itu pertanda memang ada, menurut saya, pertarungan di dalam Partai Nasdem atau perdebatan di Partai Nasdem terkait dengan hal ini. Apakah yang disampaikan tadi etika kepantasan, atau memang tidak ada kader, atau karena mawas diri karena beberapa menteri yang ditampilkan oleh Partai Nasdem kemarin itu harus berurusan dengan penegak hukum, khususnya KPK. Jadi pada analisis pertama ini bukan berarti Pak Prabowo, Mas Gibran sebagai pemenang dalam proses kontestasi ini tidak memberikan kesempatan, bahwa Prabowo Gibran memberikan kesempatan Nasdem menjadi bagian, dimohon untuk memberikan nama, tetapi tidak boleh anyi-anyi, tidak boleh memilih, ya nanti akan diberikan. Kemudian yang kedua, bisa saja yang awal tadi saya katakan bahwa Nasdem pada kesempatan ini menginginkan beberapa pos kementerian yang sesuai dengan partainya, tetapi mungkin sudah diisi orang lain. Akhirnya dalam bahasa Jawanya ngambek. Tetapi itu kan kemungkinan saja. Tetapi bisa juga bahwa memang Partai Nasdem adalah mawas diri, etika kepantasan. Jadi etika kepantasan yang ditampilkan oleh Saan itu mungkin terjadi hanya kalau melihat pada pemerintahan Pak Jokowi 2 periode, maka Partai Nasdem menjadi bagian dari pemerintah. Memang iya bahwa Partai Nasdem pada kesempatan ini bukan mendukung Prabowo pada waktu Pilpres 14 Februari kemarin, tapi kan sudah menyampaikan dukungan kepada Pak Prabowo dan tidak semacam meminta-minta begitu. Ini diberi kesempatan. Sehingga kalau menurut saya bahwa ada ucapan etika dan kepantasan itu memang iya, tapi bahwa kalau menurut saya bukan ngambek juga sebetulnya, tetapi terkait dengan pos kementerian yang ditampilkan, yang dihadirkan oleh Pak Prabowo untuk Nasdem, kemungkinan belum cocok, sehingga akhirnya ditarik saja kepada etika dan kepantasan.
Jadi satu garis antara mendapat tetapi tidak sesuai, dan selanjutnya lebih baik etika dan kepantasan. Nah, ini menjadi sebuah tema yang bisa diperdalam. Sebenarnya apa yang terjadi? What behind the fact? Apa sebenarnya di balik sebuah peristiwa, berita bahwa Partai Nasdem tidak memberikan kadernya nama kader untuk pos kementerian, meskipun Pak Prabowo memberikan kesempatan. Jadi kalau saya melihat ditarik saja akan kemudian ketemu, meskipun selanjutnya ya everything is possible. Kemudian yang ketiga, mungkinkah Partai Nasdem akan oposisi atau akan berada pada posisi nyaman? Atau dalam bahasa lainnya, mungkinkah Partai Nasdem seperti PDI Perjuangan yang pernah beroposisi dengan pemerintah sehingga dia bisa menampilkan kemenangan karena oposisi, atau Partai Nasdem akan memposisikan bukan oposisi tetapi tidak menjadi bagian dari kementerian, sehingga nanti mudah atau tidak mudah disalahkan ketika pada 2029 running menampilkan seorang calon. Kalau menurut saya sih mengarah kepada jangka panjang partai itu dibangun, bahwa Partai Nasdem pada posisi hari ini ketika memberikan dukungan ke Pak Prabowo bukan berarti ingin kekuasaan, tidak ingin diberi label partai yang rakus terhadap kekuasaan, sehingga kepantasan dan mawas diri itu memang tepat. Hanya pada analisis yang ketiga ini saya melihatnya Partai Nasdem berpikir jangka panjang, sehingga lebih baik pada kesempatan ini tidak oposisi tetapi menampilkan dirinya adalah orang yang bijak dan merancang selanjutnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Agak sulit bagi Partai Nasdem untuk oposisi. Ini mungkin belum mempunyai pengalaman oposisi, atau mungkin dalam pikirnya Pak Surya atau Partai Nasdem, oposisi bukan salah satu strategi untuk yang tepat bagi partainya. Meskipun PDI Perjuangan selama Orde Baru selalu oposisi, pada waktu Pak SBY selalu oposisi, maksudnya mengambil tempat di oposisi dan akhirnya bisa meraih kemenangan. Berbeda dengan Partai Golkar. Partai Golkar itu adalah partai yang tidak pernah bisa oposisi. Dia selalu mendukung pemerintah dan menjadi bagian dari pemerintah. Meskipun dalam proses kontestasi dia kalah, tetapi dia menjadi bagian pemerintah. Pada kesempatan ini 2024 dia total untuk pemerintah dan kemudian menang. Tetapi sebelumnya pada waktu Pak Jokowi dia awalnya mempunyai calon sendiri, tetapi kemudian menjadi bagian pemerintah. Begitu juga pada waktu Pak SBY dan selanjutnya. Sehingga memang kalau kita melihat historis, Partai Nasdem tidak jauh dari Partai Golkar. Maksudnya dilahirkan oleh Partai Golkar. Pak Surya Paloh dulu adalah kader Golkar. Pak Prabowo Subianto juga kader dari Golkar. Dalam proses perjalanannya, mereka menghadirkan partainya masing-masing karena dalam demokrasi di internal partai, Partai Golkar memang terlalu banyak orang kuat di dalamnya. Akhirnya kemudian hadir Partai Gerindra, hadir Partai Nasdem, dan pada kesempatan Gerindra menang, Nasdem pada posisi kalah. Melihat hal itu semuanya, PDI yang oposisi, Partai Golkar yang selalu kooperatif, maka Partai Nasdem mau membuat sejarah pro terhadap pemenang, tetapi tidak menjadi bagian dari kabinetnya, dan dia juga tidak mengatakan sebagai partai oposisi. Sebuah ide yang baru, menghadirkan sebuah bentuk prototipe yang baru, hanya ini mempunyai modal yang lebih pada perjalanan seandainya ada problem para eksekutif, dia akan mengambil atau menjadi bagian yang terdepan, tetapi kalau dalam posisi selanjutnya, maka dia juga akan lebih banyak primanya. Syaratnya Partai Nasdem
konsolidasi internal lebih besar. Kita lihat aja perkembangannya, mana yang benar. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.